nomor 8D kemarin, Pak. Kenapa? Itu saya agak bingung. Itu dia pakainya yang turunan, yang peraturannya itu yang U Oke. kali V itu kan, Pak? Iya, coba share aja dulu yang sudah kerjakan. Coba nanti kita bahas bersama. Coba share aja dulu. Ini kelihatan tidak, Pak? Kelihatan, kelihatan. Nah, kalau saya begini, Pak, yang nomor 8D-nya. Ya, Benar tidak, Pak? ya, saya lihat di soalnya buku. 8D itu kita turunkan sebanyak 3 kali. D-nya itu nggak ada masalah sebenarnya. Hanya pakai U kali V. Iya. Jadi kamu pertama turunkan U-nya 4X gitu ya. Turunan pertama dari 4X 4. Oke, X kuadrat kurang 6 pangkat 4 tambah 4X. Turunan dari X kuadrat kurang 6 pangkat 4 itu sama dengan 4-nya diturunkan. Oke. Kemudian X pangkat 2 dikurang 6 pangkat 4 itu turunkan. Sehingga pangkat 3. Kemudian turunan dalamnya X kuadrat gitu ya. Sama dengan 2X. Oke, itu udah Iya, betul. Pak. Ya, Benar ya, betul. Pak? Benar, benar. Tinggal ke Oke. bawahnya perkaliannya sudah betul nggak kan gitu aja. Tinggal Nah, tadi itu, Pak. 4X dikali 4 dikali 2X gitu kan. Itu jadinya Iya, Pak. 4 kali 4 kali 2. 16 kali 2, 32. Nah ini aja. X-nya harusnya kan ada X kali 2X. Harusnya berapa? 32X kuadrat. Oh, Iya, di situ kurangnya. iya ya. Udah kan selesai itu. Nah, sesudah itu nanti harusnya turunan dari yang pertama itu kita turunkan sama polanya. Ya, itu yang kurangnya cuma harusnya 32 X kuadrat. Ya, kali X kuadrat kurang 6 pangkat 4. Pangkat 3. Oh, Ya, hmm. Oke, siap, Pak. oke. Tapi paham kan? Paham, Pak, paham. Ya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silakan. Ada selain yang ditanyakan Dandi tadi? Yang soal nomor 9? Nggak ada yang mau ditanyakan? Bisa semua? Ya, yang saya agak ada berisik ya. Anak-anak main masalahnya. Gak apa, Pak. Oke. Ya, ada yang lain yang mau ditanyakan terkait soal kita kemarin? Cukup semua? Oke, kalau cukup berarti kita masuk ke materi baru kita ya. Berarti udah bisa Iya, semua. Pak. Oke. Ya. Oke, ya, kita masuk ke penggunaan turunan. Artinya bagaimana permasalahan sehari-hari kita selesaikan dengan oh, pemanfaatan turunan tersebut ya. Seperti yang kita bilang kemarin, sebenarnya turunan itu digunakan untuk mencari nilai-nilai yang maksimum atau yang minimum. Jadi itu ya, banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari itu. Contohnya misalnya, oh bagaimana supaya mendapatkan luas yang maksimum? Bagaimana caranya untuk mendapatkan volume yang maksimum? Bagaimana caranya untuk mendapatkan pengeluaran yang paling minimum? Silakan saja. Jadi kalau kalian mau mencari fungsi yang supaya pengeluaran kalian itu minimum, ya yang pertama sekali yang harus kalian lakukan adalah mencari fungsi dari pengeluaran. Ya. Nah pengeluaran itu kita turunkan. Kalau untuk yang minimum
berarti harus yang lebih kecil dari 0. Itu yang harus kita cari ya, daerah-daerah mana itu. Tapi kalau misalnya untuk yang maksimum, tentu yang kita cari adalah turunannya yang terbuka ke bawah, atau turunan keduanya nanti lebih kecil, lebih besar dari 0 ya, seperti itu. Tapi turunan kedua ya yang kita perhatikan. Nah, ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, apapun sebenarnya permasalahan kita bisa kita bentuk dalam suatu fungsi, ya. Tentu kalau kita bilang fungsi, tentu nanti ada domainnya, ya, tergantung domain mana, apa permasalahan yang diperhatikan, ya. Jadi kalau misalnya luas, ya domainnya terhadap panjang kan gitu ya. Kalau volume berarti domainnya terhadap ada luas, ya, dan lain sebagainya. Tentu tujuan kita kalau misalnya kita sudah bisa merepresentasikan dalam bentuk fungsi seperti ini, misalnya dari gambar ini saja jelas kita lihat kan ada nilai yang maksimum, misalnya ini ya di mendekati 3 ini, ya kan. Nah, ini tentu maksimum. Kalau yang diantara 2 dan 3 ini tentu disebut dengan minimum kan. Nah, permasalahan kita adalah bagaimana mencari nilai maksimum ini dan nilai minimum ini. Kalau kita harapkan ada nilai maksimum, tentu kita harus mendapatkan nilai yang dimaksudkan ini. Ya, biarpun di sini misalnya, oh ini adalah maksimum lokal. Kalau disebut nanti di lokal, berarti tergantung dari batasan wilayah yang diberikan. Misalnya di antara sekat ini. Ya, sedangkan ini juga bisa kita bilang minimum, tapi minimum lokal misalnya, ya untuk daerah yang misalnya sekatan tertentu. Ya. Nah, bagaimana mencari nilai maksimum dan minimum? Biasanya itu diperhatikan dari 2 ya. Kalau kita menggunakan fungsi turunan ya, dilihat dari titik singular namanya sama titik stasioner. Satunya lagi sehingga ada 3 kalau dia daerah tertutup, artinya ada batasan wilayah yang diberikan. Contohnya di sini ada ini selang tertutup ini ya. Jadi kalau dia selang tertutup, jadinya ada 3 hal yang menentukan nilai maksimum atau minimum. Jadi yang pertama titik ujungnya. Ya, contohnya ini kan sebenarnya dia bisa turun terus gitu ya kalau dari sini. Tetapi karena ada batasan ini tadi, kita lihat di ujungnya ini berapa nilainya. Kemudian misalnya di ujung yang sebelah kiri ini berapa nilainya. Ya, jadi yang pertama, kalau ada fungsi di daerah domainnya itu tertutup, maka pertama sekali cari dulu nilai fungsi pada selang tertutup tersebut, ya, pada titik tertutup itu berapa nilai fungsinya. Nah, kedua, nanti bisa kita dapatkan dari grafiknya. Grafik di mana ada turunannya, ya, ada turunannya. Kita lihat dari turunan pertama. Ya, dari turunan pertama itu kita akan mendapatkan namanya titik stasioner. Ya, titik stasioner itu adalah nanti kalau turunannya itu sama dengan 0. Kemudian ada yang disebut titik singular. Nah, titik singular itu adalah titik di mana turunan pertama itu tidak ada nilainya, ya, nilai fungsinya maksudnya. Jadi nilai fungsi itu tidak ada saat diberikan X yang dimaksud, misalnya kalau ini tergantung X. Ya, jadi ada 3. Jadi pertama di titik ujung, kemudian di titik stasioner, yang ketiga titik singular. Nah, sebelum masuk ke situ, yang harus kita pikirkan adalah apa sih yang dimaksud dengan fungsi maksimum, kemudian minimum, kan gitu. Oke. Nah, kalau fungsi itu memiliki suatu titik maksimum, tentu disebut fungsi itu memiliki fungsi maksimum ya. Nah, untuk mendapatkan nilai titik maksimum atau minimum, itu bisa kita dapatkan dengan melihat grafik fungsi. Salah satunya misalnya, kalau kita ada suatu titik C, seperti graf ini tadi,
Ini misalnya, oh kita prediksi nih, ada suatu titik C, misalnya di titik X sama dengan 1. Kan? Nah, coba kita cek. Apakah F1 itu nilai maksimum? Caranya bagaimana? Kita lihat domainnya, domain S-nya. Ya. Kalau ternyata kita ambil sembarang titik X, ya kan? Sembarang titik X artinya X di sini adalah semua elemen-elemen yang ada di S. Nah, kita masukkan tadi misalnya F1 tadi, apakah dia lebih besar dari fungsi lainnya yang ada di S? Jadi kalau secara matematisnya kita formalisasikan seperti ini. Kalau FC adalah yang lebih besar sama dengan untuk setiap X elemen X, Fx-nya, ya, atau Fc itu lebih besar dari Fx untuk setiap X elemen di S, maka Fc itu disebut dengan nilai maksimum. Sehingga apa? C itu disebut dengan titik maksimum. Ya, jelas ya? Oke. Kemudian, kalau kita mau menentukan nilai minimum, ya, nilai minimum, maka sebaliknya, kalau kita bilang ada suatu titik C, yang C itu adalah elemen di S atau elemen S, ya, maka kalau kita cari semua titik-titik X, misalnya di S itu, kita masukkan terhadap fungsinya, ya, dengan C-nya tidak kita ambil lagi misalnya, kalau mau diambil tentu sama. Ya. Tapi ternyata kalau FC tadi lebih kecil sama dengan dari Fx, X yang di semua di elemen S tadi, maka FC ini disebut dengan nilai minimum. Sedangkan C-nya disebut dengan titik minimum. Ya, jadi kalau ada maksimum atau nilai minimum, maka itu disebut dengan titik ekstrim. Ya, jadi FC nanti akan menjadi nilai ekstrim kalau FC itu adalah nilai maksimum atau kalau FC itu adalah nilai minimum. Ya, jadi itu. Jadi untuk mendapatkan nilai ekstrim ini, ya di teorema 41 ini, keberadaan maksimum minimum itu ada 3 hal nanti yang bisa kita perhatikan, ya. Yaitu tadi ada di selang tertutupnya di FA atau FB kalau di teorema 41 ini kita perhatikan apakah nilai FA atau nilai FB itu minimum atau maksimum. Oke, sampai situ dulu. Bisa dipahami? Ya. Ada ya. Ini kita lanjut ke sini. Jadi tadi kita bilang nilai maksimum itu bisa juga disebut dengan nilai kritis. Ya. Kalau menggunakan turunan pertama tadi, ada 2 hal yang bisa kita cari dengan menggunakan turunan untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum atau yang kita sebut dengan nilai ekstrim. Ya. Jadi caranya adalah lakukan turunan pertama, contoh seperti ini, untuk mendapatkan titik stasioner, ya. Apa itu titik stasioner? Ya, ini titik stasioner. Ya. Jadi kalau titik puncak atau titik paling dasarnya, ya, atau titik maksimum atau minimumnya ada, ya, adanya itu kita lihat dari nilai puncaknya yang terbesar atau nilai yang paling kecil. Ya. Jadi ini bisa ada kalau, nah ini, kalau turunannya ada, yaitu pada saat f aksen x-nya sama dengan 0. Ya. Jadi di sini ini bisa terjadi saat f aksen x ini sama dengan 0. Nah, kenapa ini bisa seperti itu? F aksen x 0 itu kan terjadi saat tidak ada naik, tidak ada turun. Karena kita bilang kemarin, turunan itu, F aksen itu adalah kemiringan, kan gitu ya. Ini kemiringan. Artinya, dia miring mengarah ke atas kah, atau miring mengarah ke bawah. Nah, saat turunannya ini sama dengan 0,
Ya tidak naik, tidak turun kan gitu ya. Ya tentu disinilah yang ada maksimum. Atau saat dia tidak turun lagi dan tidak naik lagi, ya misalnya seperti ini, ya, ini, ya, ini berarti ada nilai minimum, kan gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum ini, kita peroleh dari turunan pertama yang sama dengan 0. Ini tadi 0 gitu ya. Di f aksen X-nya sama dengan 0. Di sini tidak naik, tidak turun. Ini juga 0, tidak naik, tidak turun. Kan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan ini, ya turunan pertama sama dengan 0 tadi, itu disebut dengan titik stasioner. Oke. Nah, yang kedua, itu bisa kita dapatkan nilai maksimum atau minimumnya saat terjadi nilai turunan fungsinya itu tidak bisa diperoleh gitu ya, atau f aksen X-nya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi di sini artinya kemarin apa? Bahwa tidak ada nilai X yang bisa kita cari sehingga turunan pertama ini menghasilkan nilai yang sama dengan 0. Itu. Nah, biasanya gambarnya kira-kira seperti ini. Ada seperti loncatan di sini. Ya. Jadi dia misalnya awalnya naik gitu ya, tapi tiba-tiba langsung jebret turun. Ya. Ini contoh kalau kehidupan sehari-hari sebenarnya yang paling jelas kendaraan yang melaju kencang, ya misalnya seperti ada tanjakan sebelumnya, ya kan? Karena kencang kecepatan kendaraannya, tiba-tiba turun misalnya. Nah saat turun, roda mobil kecenderungan bisa tidak menyentuh aspal, tapi langsung jatuh jadinya kan? Karena tidak ada kecepatan lagi. Ya, mobil kan bisa semakin kencang kalau ada landasan yang membuat roda mobilnya itu berputar kan gitu ya. Tapi saat dia naik tidak menyentuh aspal, itu tidak ada perputaran kan tentunya kan terhadap roda. Nah saat itu terjadilah yang disebut dengan titik stasioner, titik singular ini. Apa sih itu bisa dipahami nggak? Ya, ada yang bertanyakan? Oke, saya ulangi nih ya. Jadi titik singular ini terjadi bukan karena f aksen X sama dengan 0, tapi pada saat turunan pertama ini tidak terdefinisi. Ya, jadi atau f kalau kita ambil titik C di sini tadi, saat sudah turunkan, ini misalnya C, ya, kita masukkan titik C ini terhadap turunan pertama fungsi ini, tidak ada nilainya. Gitu. Ya, jadi itu disebut dengan titik singular. Oke, jadi dari teorema ini bisa kita gunakan, ya, bahwa ada 3 hal yang bisa kita gunakan untuk menentukan titik kritis itu. Jadi yang pertama tadi ada di titik ujung, ya. Kemudian yang kedua bisa di titik stasioner, yang ketiga bisa di titik singular. Di titik stasioner tadi kita dapatkan saat f aksen X-nya sama dengan 0. Ya. Sedangkan titik singular kita dapatkan pada saat f aksen C-nya tidak ada. Oke, bisa dipahami sampai situ? Oke ya, kalau tidak kita lanjutkan, itu karena sepertinya hanya matematis banget gitu ya. Jadi mungkin ada yang belum kebayang, nggak tahu sudah jelas. Ya, supaya lebih jelas kira-kira seperti ini. Ya, kalau kita lihat di buku kita, di contoh 41, misalnya ada suatu fungsi fx yang sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x tambah 1. Di sini selangnya dibilang bahwa ini fungsi ini terdefinisi untuk selang ini atau domain ini. Domain minus 3/2 sampai 3. Di sini, karena selang tertutup, ini kan kurung ini, kurung siku, maka kita akan bisa melakukan nilai maksimum minimum itu bisa kita cari dari 3 hal. Ya, kita lakukan terhadap 3 hal. Jadi yang pertama terhadap titik ujung. Titik ujung yang mana? Minus 3/2. Satunya lagi titik X sama dengan 3. Oke, nah kalau ini kita masukkan terhadap fungsinya, tinggal dimasukkan nilai X-nya. X-nya yang
minus 3 per 2 di pangkat 3, berarti minus 3 per 2 pangkat 3 dikurang 3 kali minus 3 per 2 ditambah 1. Nah, ini kita hitung pangkat 3 dari 3 per 2 itu adalah 9 per 8. 27 per 8 ya. 3 kali 3 9, kali 3 27 kan gitu ya. Jadi karena negatif, karena pangkat negatif, pangkat ganjil, maka negatif di pangkat ganjil itu adalah negatif ya. Jadi minus 27 per 8. Ditambah minus kali minus itu adalah positif. Ya, ini tambahnya itu dari minus kali minus. Kemudian 3 kali 3 itu 9 bagi 2. Tambah 1. Kemudian ini diapain? Disamakan penyebutnya ke per 8. Berarti minus 27 per 8 ditambah supaya per 8 ini kali 4 ya. 4 kali 9 32. Berarti minus 27 tambah 32 ditambah 8. 4 kali 9 36, Pak. Hah? 4 kali ya. 9 36. Ya, betul. Ya. 36 ya, bukan 32. Oke, jadi kita bisa selesaikan ini apa? Ya, yang lain konsentrasi enggak? 27 ditambah tadi 9 kali 4 gitu ya, 36. Kemudian ditambah 8 kali 1, 8 kan gitu ya. Ini kemudian dibagi dengan 8. Tinggal ini aja disederhanakan. Ya, minus 27 ditambah 36. Ini menghasilkan 9 ya? 9. Iya, Pak, 9. Oke, ya, ini 9. 9. Nah, kemudian 9 tambah 8 itu adalah yang 17. Ya, seperti itu caranya ya. Oke. Nah, sesudah dapat pada salah satu titik ujung tadi yang minus 3 per 2, kita cari lagi di titik ujung di X sama dengan 3. Sama juga. Ya, F3 ini sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 tambah 1. 3 pangkat 3 itu 27 gitu ya. 3 kali 3 9 ya. 9 tambah 1 berarti 27 dikurang 8. Itu sama dengan 19. Nah, kita sudah memiliki ada 2 titik. Di sini yang pertama 19, kemudian yang kedua 17 per 8. Nah, di sini kan berarti ada kandidat ya. Kalau di sini seakan-akan ini maksimum, ini minimum kan? Nah, yang kedua kita carilah tadi apa? Titik stasionernya. Ya, stasioner itu kita peroleh dengan dari turunan pertama. Tadi awalnya fungsinya kan apa? Fungsinya adalah tadi fx yang sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1. Nah, kalau ini kita turunkan, turunan pertama kan apa? F aksen x sama dengan 3x, 3 kurang 1, 2 gitu ya. Kurang 3. Ya, itulah dapat ini. Oke, kalau ini kita sederhanakan, keluarkan 3-nya boleh. Ya, langsung difaktorkan juga boleh. Ya, jadi dapat, keluarkan 3-nya, tinggal ini x kuadrat. Dari sini kurang dibagi 3 tentunya, jadi tinggal 1. Ya, ini kita faktorkan, jadi x kurang 1 dikali x tambah 1. Nah, dapatlah yang menjadi titik stasionernya. Ya, yaitu apa? X sama dengan 1. Ini saat X sama dengan X kurang 1 sama dengan 0. Ini dapat ini. Tentu X sama dengan 1. Sedangkan ini diperoleh dari X tambah 1 yang sama dengan 0. Ya kan? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kalau ini 0, ini bisa diperoleh saat ini sama dengan 0, atau pada saat X tambah 1 sama dengan 0. Ya kan? Karena kenapa? Kalau 0 itu kan bisa aja 3 kali 0 gitu ya, dikali berapapun X ditambah 1. Ini sudah 0 kan gitu ya. Ini jadinya berapapun ini sama dengan 0. Ya, jadi ini nilai X tadi sama dengan 1 atau X sama dengan minus 1 diperoleh dari turunan pertama ini yang sama dengan 0
yang fungsinya kita faktorkan dari 3 kali X kurang 1 dikali X tambah 1. Nah, sesudah dapat titik-titiknya masing-masing, kita masukkan lagi terhadap fungsinya. Tadi fungsinya apa? Ini, X pangkat 3 dikurang 3X tambah 1. Masukkan untuk X sama dengan 1. Ya, untuk X sama dengan 1 tentu ini 1 pangkat 3. Kemudian dikurang 3 kali 1. Kemudian ditambah 1. Ini sama dengan 1. Ini 3 kali 1 sama dengan minus 3. Kemudian tambah 1. Sehingga ini menghasilkan minus 1. Ya. Kemudian untuk X sama dengan minus 1, kita masukkan terhadap fungsi X pangkat 3 kurang 3X tambah 1. Nah, ini jadinya minus 1 pangkat 3 dikurang 3 kali minus 1 ditambah 1. Hasilnya minus 1 tambah 3 tambah 1. Jadi sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat 4 titik kan? Jadi yang pertama, ada yang kita bilang sebelumnya 19, 17 per 8. Kemudian dengan stasioner, titik stasioner yang didapatkan, ada min 1 sama 3. Nah, kemudian yang ketiga, kita coba cari nilai di titik singularnya. Ya. Jadi untuk titik singularnya, kalau kita lihat dari sini, ada nggak yang membuat 3X kuadrat kurang 3 ini tidak ada nilainya? Ya, kita coba lihat. Kita harus tahu domain fungsi kan. Nah, kita ambil sembarang bilangan di bilangan domain bilangan real itu, ya. Ambil misalnya 0. Ada nggak nilai fungsinya? Kalau 0 berarti 3 kali 0 kuadrat kurang 3 gitu ya, minus 3. Ambil minus 1, ambil minus 5, ambil 7 misalnya dan sebagainya. Ada nggak yang membuat ini tidak ada nilainya? Kan gitu. Nah, kalau dilihat dari sini kan, nilai fungsi ini kan fungsi polinomial. Kalau kemarin kita sudah bilang bahwa fungsi polinomial itu selalu terdefinisi di domain bilangan real. Kan gitu ya. Berarti ini tidak ada titik singularnya. Semua terdefinisi. Nah, tinggal kita bandingkanlah mana yang paling besar dan mana yang paling kecil dari 4 titik yang kita peroleh. Yaitu dari minus 1, 3, kemudian 19, dan 17 per 8. Mana yang paling kecil? Mana yang paling kecil kira-kira? Yang paling kecil adalah berapa? Minus 1 kah yang paling kecil di antara 4 bilangan ini? Ya. Yang paling kecil adalah minus 1 ya. Oke, yang paling besar? Yang paling besar adalah ini. Jadi 19, Pak. Iya, 19 ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 19 di titik ujung X sama dengan 3. Dan nilai minimumnya adalah minus 1 di titik X sama dengan 1. Oke, sampai di situ dulu. Bisa kira-kira dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup jelas enggak? Cukup jelas, Pak. Oke ya. Ya, kita lanjutkan berarti ya, kalau cukup jelas. Jadi apapun soalnya, intinya yang diperhatikan adalah pertama, domainnya, kemudian yang kedua, fungsi dan turunan fungsinya. Nah, contoh yang kedua di sini, di 42. Yang harus kita perhatikan adalah di sini domainnya antara minus 1 ke 2. Jadi artinya, kalau nanti ada nilai X di luar selang ini, di luar domain minus 1 ke 2, itu kita tidak boleh masukkan atau tidak boleh kita gunakan. Karena di sini dibilang terdefinisinya hanya untuk pada selang ini. Sesuai dengan soal tentunya ya. Oke. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi ini, karena ini adalah selang tertutup juga, pertama kita lakukan terhadap titik ujung, yaitu pada titik X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Masukkan ke persamaannya seperti yang tadi ya. Jadi minus 1 untuk X sama dengan 1. Minus 1 dibagi min 1 kuadrat ditambah 2. Ini min 1, ini 1 tambah 2 itu adalah 3. Jadi min 1/3 gitu ya. Oke. Kemudian untuk
X sama dengan 2. Ya, dari ujung ini. Berarti 2 dibagi 2 pangkat 2 tambah 2. 2 pangkat 2 berarti berapa? 6 ya? 2 pangkat 2, 4, Pak. 4 ya. 4. Jadi 4 tambah 2 jadinya 6 ya. Oke gitu. Jadi 2/6 ya sama dengan 1/3. Oke, jadi ketemu ada 2 kandidat nilai maksimum dan minimum. Kemudian caranya kita cari titik stasioner dengan menggunakan turunan pertama. Ini kita pakai U per Pi. Nah, masih diingat kan? Untuk turunan U per Pi. Kalau ada fungsi fx sama dengan U per Pi, sehingga ini f aksen x sama dengan apa? U aksen kali ya, V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Iya ya. Jadi tinggal ini kita ambil di sini berarti U sama dengan X, Pi sama dengan X kuadrat tambah 2. Kalau ini sama dengan X, berarti U aksen sama dengan 1 ya. Kemudian kalau Pi sama dengan X kuadrat tambah 2, berarti Pi aksen sama dengan 2X. Ya tinggal masukkan. Tadi U aksen, berarti kan ini F aksen X. U aksen itu tadi 1 dikali V-nya X kuadrat kurang tambah 2 ya. Oke. Dikurang U-nya tadi X, P-nya adalah 2X. Ya, dibagi dengan X kuadrat tambah 2. Kemudian ini X kuadrat X kuadrat tambah 2 kuadrat, Pak. Iya, dikurang 2X kuadrat. Itu yang di bawah yang F aksen X pertama, Pak. X kuadrat plus 2 kuadrat. Ya. Oke, dibagi X kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, jadinya apa ini? Jadinya X kuadrat dikurang 2X kuadrat itu adalah min X kuadrat tambah 2. Oke, dibagi X kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, itulah ini ya. Oke, jadi intinya tetap dipegang bahwa kita bisa menyelesaikan ini kalau penyelesaian turunan itu kita sudah bisa pahami. Jadi dibuka-buka lagi itu ya. Bagaimana menurunkan suatu fungsi. Nah, kalau sudah dapat ini, kita cari berapa nilai X yang membuat turunan pertama itu 0. Ini berarti cukup kita ambil ini. Yang pembilangnya. Yaitu X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Kalau berapapun di X kuadrat tambah 2 ini, kalau ini sudah 0, hasilnya kan 0. Jadi contoh misalnya, kita bilang 0/4. Kemudian sama saja itu dengan 0/8. Sama juga misalnya 0/100. Artinya berapapun ini tidak ada masalah kalau ini sudah 0. Kan gitu ya. Jadi kita lihatlah yang pembuat 0 dari pembilangnya yaitu X kuadrat minus X kuadrat tambah. Nah, ini kita faktorkan. Ya, kita faktorkan sehingga diperoleh X tambah akar 2 dikali X kurang akar. Nah, kalau di sini, ini dapatlah berarti apa? X tambah akar 2 sama dengan 0. Ini berarti X sama dengan minus akar 2. Itu dapat yang ini. Ya, untuk yang ini, tentu diperoleh dari X kurang akar 2. Sekarang nilai akar 2 itu berapa? Akar 2 itu adalah 1,1421 kan? Sehingga kalau minus akar 2 berarti minus 1,1421. Nah, kita cek. Di sini dibilang domainnya adalah lebih besar sama dengan minus 1. Ya, sedangkan ini minus 1,4. Berarti ini tidak ikut. Ya, ini tidak ikut. Ini tidak ikut berarti. Oke. Nah, kemudian kita cek yang akar 2 masuk, ya kan? Karena di sini sampai 2. Oke, berarti yang kita hanya boleh gunakan adalah akar 2-nya.
Saat dimasukkan akar 2-nya terhadap fungsinya tadi apa? X dibagi dengan X kuadrat tambah 2. Berarti masukkan akar 2 dibagi akar 2 kuadrat ditambah 2. Ini sama dengan 1/4 akar 2. 2 tambah 2, 4 ya. Oke, jadi hanya ada 3 yang kita miliki. Karena tadi domainnya hanya -1 ke 2. Oke, jadi yang kita dapatkan sebagai kandidat maksimum minimum ada -1/3, ada 1/3, dan 1/4 akar 2. Nah, berikutnya kita mau mencari titik apa? Titik singular. Nah, coba kita cek. Ini kalau dari sini. Yang pembuat fungsinya ini tidak ada, tentu saat apa? X kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Kan gitu ya. Ini saya coba di sini ya. Jadi tadi ada f-aksennya itu yang sama dengan minus X kuadrat ditambah 2 dibagi X kuadrat tambah 2 kuadrat, kan gitu kan? Nah, supaya ini tidak terdefinisi, seperti yang kita bilang minggu-minggu lalu itu, berapapun nilai di sini dibagi dengan all, ini kan jadinya tidak ada. Ya. Sehingga kalau dari sini, ya, berarti yang harus kita cari nolnya adalah ini, penyebutnya. Jadi artinya di sini, maka di sini apa? Maka X kuadrat tambah 2 itu sama dengan 0. Ya. Ada nggak nilai X yang membuat ini? Nah, kita lihatlah. Ini X kuadrat. X kuadrat selalu menghasilkan bilangan positif. Ya, positif. Kalau dibuat 0, berarti hasilnya 0. Karena di sini adalah 2, berarti bilangan itu kan pasti dimulai dari positif yang 0 ditambah dengan 2, itu akan menghasilkan 2. Jadi artinya, X kuadrat ditambah 2 ini pasti selalu lebih besar sama dengan 2. Jadi tidak pernah 0. Ya. Jadi karena tidak pernah 0, maka ini tidak pernah kita dapatkan. Atau f-aksen ini, f-aksen X ini tidak pernah ada nilai X yang membuat turunannya ini tidak terdefinisi. Makanya ini tidak memiliki titik singular juga. Ya, jadi tidak memiliki titik singular. Karena tadi ini X kuadrat tambah 2 selalu lebih besar sama dengan 2. Jadi artinya apa? Selalu yang nanti yang kita perhatikan jadinya, kalau di sini ya, kita perhatikan hanya ada 3 titik jadinya, yaitu -1/3, 1/3, dan 1/4 akar 2. Kita lihatlah mana yang paling besar. Yang paling besar mana ini? 1/3 kah atau 1/4 akar 3? Mana yang lebih besar? Tadi kalau akar 2 ini kan 1,4. 1,4 dibagi 4 berapa? Berapa itu kira-kira? Ya. Berapa itu? 0,35, Pak. 0,35 ya. Oke. Ini sama dengan 0,35. 0,35. Oke. Ya. Kemudian, ini karena kita mau membandingkan masalahnya, jadi nilai harus pas-pas. Ini 1/3, ini sama dengan berapa ini? 0,3333 Pak. 333 ya, ini tidak berhenti ya. Oke, jadi kita bandingkanlah. Kalau minus jelas ya, di sini kan hanya 2 yang positif, 1 negatif, berarti ini yang paling minimum. Yang ini yang kita ragukan tadi kan 1/3 dengan 1/4 akar 2. Ini 0,333 dengan 0,35, ya ini ada 5-nya. Berarti yang lebih besar adalah 1/4 akar 2. Jadi kita dapatkanlah nilai maksimum fungsinya, yaitu 1/4 akar 2 di titik X sama dengan, tadi berapa? Di titik X sama dengan akar 2. Sedangkan nilai minimumnya itu adalah
minus 1/3 di titik X sama dengan minus 1. Oke, coba diperhatikan. Ada yang kurang jelas, silakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada cukup jelas kayaknya. Tapi saya ulangi ya. Saya ulangi lagi, saya ingatkan kembali. Tadi perhatikan di sini, tadi domainnya. Jadi jangan langsung dimasukkan aja nilai turunan fungsinya. Ya, di sini kan ada minus akar 2. Tapi karena domainnya tadi adalah dimulai dari minus 1 sampai ke 2, ini di luar domain. Jadi jangan dimasukkan atau kita tidak boleh memilih. Itu aja kunci di sini. Jadi diperhatikan domain dia berlaku dari mana ke mana. Ya, jadi kalau nilai turunan atau titik stasioner dan titik singularnya tidak berada di domain fungsi ya yang diberikan, karena di sini selalu dibilang pada selang berapa. Ya. Jadi kalau tidak diberikan, jangan gunakan titik tersebut. Contohnya di sini ya. Jadi yang dipakai hanya X sama dengan akar 2-nya. X minus akar 2-nya tidak ikut. Karena ini tidak termasuk ke domain fungsi. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Ada pertanyaan? Ya, sambil diperhatikan dulu ya. Sudah cukup jelas? Nggak ada lagi? Jelas, Pak. Oke ya. Ya, contoh lain yang 43 yang di buku bisa kita lihat. Kalau ini beda lagi. Yang di sini adalah kebalikannya. Titik stasionernya tidak ada, tapi titik singularnya ada. Ya, jadi misalnya di soal ini ada fungsi fx sama dengan x pangkat 2/3, selangnya minus 1 sampai ke 5. Di sini kita diminta untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Ya, jadi kalau ini kita cari terhadap titik ujungnya, berarti tinggal dimasukkan minus 1 dan 5. Ya, min 1 berarti min 1 pangkat 2/3. Ini pangkat akar ganjil gitu ya. Sehingga kalau negatif jadi positif ya. Oke. Atau ini dikuadratkan dulu. Kebetulan ini dikuadratkan dulu jadinya positif. Ya, ini positif. Ya, positif ini kan min 1 di pangkat 2 adalah 1. Kemudian di akar 3 kan. Ya, karena 1 duluan ya, yang kita cari. Min 1 kuadrat dulu yang kita cari. Itu positif, akar 3 ini jadinya 1. Oke, kemudian 5. Ya, 5 dimasukkan ke X pangkat 2/3. Berarti boleh 5 pangkat 2 dulu. Kemudian diakarkan 3. Ya, akarkan 3 berarti akar 3 dari 25 gitu ya, dapat 2,92 dan sekian. Kemudian ini kita turunkan dari X pangkat 2/3 itu kan gimana itu? Jadi kalau ada fx yang sama dengan X pangkat 2/3, ini sama aja ya sebenarnya. Ini f(x) sama dengan 2/3 X 2/3 dikurang 1 gitu ya. 1 itu adalah 3/3. Jadinya ini sama dengan 2/3 X pangkat min 1/3. Nah ini sama aja sepertinya. Sama aja dengan 2/3 X pangkat 1/3. Atau ini sama aja dengan 3. Kan begitu ya? Jadi 2/3 kali X akar 3.
Oke. Jadi turunan dari sini sama dengan ini. Turunan X pangkat 2/3 itu sama dengan 2/3X akar 3. Nah, tadi kan kita bilang titik stasioner itu ada kalau dia adalah fungsi rasional, cukup kita ambil fungsi pembilangnya kan. Nah, pembilang di situ kalau di sini adalah 2. Adakah yang membuat suatu fungsi X? Di sini tidak ada tergantung X. Nah, karena tidak ada di sini X, sehingga tidak kita bisa dapatkan yang membuat f aksen X-nya sama dengan 0. Ya, jadinya titik stasionernya tidak ada. Ini sini kan tidak ada X kan? Tidak ada kan? Oke, karena tidak ada tadi, ini di soal ini kebetulan nggak ada, berarti titik stasionernya tidak ada. Nah, yang menjadi kandidat ini adalah pembuat 0 ini. Nah, pembuat 0 ini, berapakah X supaya ini 0? Sehingga ini memiliki titik singular. Artinya, kalau X kita berikan di sini yang membuat 0 ini, berarti 2 dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Berarti itu adalah titik singular. Oke, kalau dari sini, berarti apa ini? Kalau dari sini kan, kita akan dapatkan 3 ini, sama dengan 0. Ini tentu X sama dengan ya kan? Jadi titik singularnya di sini adalah X sama dengan 0. Kita lihat ke domainnya. Apakah 0 ini termasuk di domain fungsi? Oh, karena min 1 ke 5, berarti X berada di antara min 1 ke 5. Nah, inilah yang menjadi titik singular. Nah, ini kita masukkan terhadap fungsinya X pangkat 2/3. Berarti 0, pangkat 2 adalah 0, di akar 3 dari 0 adalah 0. Oke, jadi dapat nilai fungsinya adalah 0. Jadi ada 3 kandidat bilangan. Yang pertama adalah 1, yang kedua 2,9 sekian-sekian, dan yang ketiga adalah 0. Nah, kalau di sini kita cek ketiga-tiganya, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah ini. Yang max. Ini berarti max. Yang paling kecil mana? Ya ini 0. Ini min. Ya. Jadi kita buatkanlah di sini ya pernyataan kita. Dari yang 1, 2, 3 ini, kita peroleh yang terbesar adalah 2,92 sekian-sekian pada titik X sama dengan 5. Dan yang paling kecil adalah 0 pada titik X sama dengan 0. Ya, itu kesimpulan. Nah, saya ulangi, diingat di sini, yang kita cari nilai maksimum atau minimum itu, nilai X yang didapatkan dimasukkan terhadap fungsinya. Di sini bukan keturunannya ya, tapi kayak nilai fungsi di sini. Oke, jadi dari ketiga bilangan tersebut, ini bisa kita dapatkan maksimum dan minimum. Selesai gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Pak, ya. Maaf mau nanya. Yang soal sebelumnya Pak, maaf, saya mau nanya yang mana? Yang ini nih, yang karena min akar 2 bukan bagian dari daerah asal fungsi itu kenapa ya Pak? Ini kan tadi domainnya 1 ke 2. Sedangkan minus akar 2 itu kan di titik minus 1,24142 sekian-sekian. Jadi kalau kita buat misalnya ini ada titik min 1. Ini misalnya ada titik 2 tuh ya. Domainnya dia kan berada di sini. Ya kan, ini domainnya. Sedangkan titik X yang minus akar 2, karena dibilang ini kan minus 1,4. 1,4 kan kira-kira di sini kan. Ini misalnya ada minus 2 ya. Berarti kira-kira di sini. Ini yang minus 1,41421. Ini tidak masuk. Ya kan, yang masuk kan di sini. Nah, gitu. Oh, seperti itu Pak. Ya Pak, terima kasih. Oke, ya. Jadi itu diingat, nanti jangan selalu langsung dimasukkan. Itu sini perlu kehati-hatian, diperhatikan domainnya. Oke ya. Ya.
Dan lagi. Ya terkadang yang saya lihat sih, nggak tahu apa lupa mahasiswanya. Kalau ujian, itu kadang muncul seperti itu. Langsung dimasukkan gitu. Padahal kan nggak masuk domainnya. Sehingga salah gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Sudah, Pak. Ya. Thank you. Nah, ini contoh yang sering juga sebagai teka-teki dibuat ya. Kalau ada panjang tali segini, berapa luas yang bisa digunakan untuk mengelilingi kebun gitu ya. Ini sering dipakai untuk main-mainan juga sebenarnya. Ya. Jadi contohnya misalnya kita punya kawah duri sepanjang K. Ya, kalau di sini sepanjang 300 meter. Kita ingin memagari kebun kita supaya misalnya tidak masuk kambing, ya kan? Karena kita menanam sayuran misalnya dekat perumahan. Nah, berapa kira-kira luas yang bisa kita pagari dari kawah yang kita miliki sebesar 300 meter ini supaya dapat luas maksimal. Ini A max. Ya, max. Apakah kita serpasang gitu kan? Enggak. Kalau asal dipasang nanti tidak dapat nilai maksimumnya. Ya, jadi harus kita hitung. Nah, cara menghitungnya adalah ya cari persamaan luas. Luasnya kita turunkan. Berapa yang membuat turunannya itu sama dengan 0. Itulah yang menjadi nanti nilai X dan Y yang bisa kita gunakan supaya dapat luas maksimumnya. Jadi intinya begitu. Apa yang mau kita perbesar, persamaan yang mau kita perbesar itu kita turunkan. Ya. Jadi kalau mau luasnya kita perbesar, cari dulu persamaan luas, turunkan persamaan luas itu. Kalau mau volumenya yang mau kita perbesar, cari persamaan volume, turunkan volume tersebut. Ya, makanya kalau kita bilang, oh saya mau memperbesar jarak gitu ya, ya cari dulu persamaan jarak itu, turunkanlah jarak itu terhadap apa. Kalau saya terhadap waktunya diturunkan. Ya, seperti itu ya. Apapun soalnya itu kalian ingat. Apa yang mau kita perbesar dan apa yang mau kita perkecil, itu kita turunkan fungsinya. Ya, itulah yang menjadi nilai maksimal ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi misalnya kita memiliki panjang kawah 300 meter. Ya kan? Kalau mau kita mencari luas, tentu kita harus bisa mengingat persamaan luas itu apa. Yaitu panjang kali lebar kan gitu ya. Karena kita tidak bisa pastikan panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita buat aja misalnya panjangnya adalah X, lebarnya adalah Y. Karena luas itu kan X kali Y. Oke. Nah, kalau sudah dapat misalnya X-nya dan Y-nya kita buat seperti ini, berarti kan total ini keliling ini, yaitu total panjangnya tentunya, keliling kita dapatkanlah 2X, ini ditambah ini, tambah ini kan itu sama aja dengan 2X ditambah 2Y. Ini dapat. Kan? Nah, kita ganti keliling ini dengan 300. Berarti 300 sama dengan 2X tambah 2Y. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 2 gitu ya. Dapat 150 sama dengan X tambah Y. Nah, ini boleh kita dapatkan. X sama dengan 150 dikurangi atau bebas juga. Boleh kita buat dari Y. Kalau dari Y sama dengan Y sama dengan 150 dikurang X. Tapi harus konsisten ya. Nanti kalau dibuat terhadap Y, nanti yang diperhatikan nilai Y-nya. Kalau dibuat terhadap X, berarti yang diperhatikan adalah X-nya. Nah, kalau sudah dapat ini, ya, kita masukkanlah ke persamaan luas. Nah, persamaan luas apa? X kali Y. Tadi kita dapat nilai, kalau di sini, nilai X, yaitu 150 dikurangi. Masukkan 150Y, ya. Ini X-nya kita ganti dengan ini. Ya, dikali Y. Sehingga dapat dikalikan 150Y, ya, dikali Y kuadrat. Nah, kalau sudah dapat ini kita turunkan. Ya, kita turunkan terhadap Y tentunya.
Kalau X tadi dibuat di sini, berarti X dikali 150 dikurang X. Ya, berarti yang kita turunkan itu terhadap X. Nah, karena kita sudah buat sini terhadap Y, maka L dy, ya berarti ini 150Y dikurangi kuadrat, itu 150Y adalah 150, Y kuadrat adalah 2Y. Ini sama dengan 0. Berarti boleh kita buat, ini kita pindahkan ke kanan, 2Y sama dengan 150. Dapatlah Y sama dengan 75. Oke, kalau sudah dapat Y sama dengan 75 ini, kita masuk ke persamaan yang tadi. Nih, gantilah Y sama dengan 75. Sehingga X-nya dapat 150 dikurang Y, 150 dikurang 75. Dapat 75. Jadi luas maksimum itu adalah 75 kali 75. Nah, di luar ini, pada umumnya, tidak ada lagi yang maksimum. Hanya yang 75 kali 75. Kalau nggak percaya, silakan coba. Ya, kalau di sini kebetulan pasti tidak ada. Hanya X yang 75 di 75 yang menghasilkan keliling ya supaya dapat luas maksimum. X-nya 75, Y 75 ya, supaya menghasilkan luas maksimum. Oke. Jadi saya ulangi di sini. Yang pertama sekali harus tahu persamaan luas, kemudian pola ini apa yang mau dipagari. Ya, kalau misalnya dibilang semua daerah ini dipagari, kita buat ada keliling X tambah Y tambah X tambah Y, atau sama dengan 2X tambah Y. Baru persamaan luasnya apa? Kita rubah keliling ini dulu, mencari nilai X tertentu, ya. Kemudian persamaan itu kita gunakan ke luasnya, baru persamaan yang baru kita turunkan. Oke, sampai situ silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, nah beda nanti kalau misalnya, sorry. Nih, misalnya kalau ada soal ini, oh ini terlalu apa ya? Jangan bergelombang lah. Nanti masalahnya harus kita cari di sama lain. Ini misalnya lah, tembok lah. Asumsikan aja temboknya datar ya. Datar lah kita bilang. Nah ini kita mau misalnya mau melakukan sekat-sekat seperti ini. Ini tembok. Seperti soal yang di buku ya. Nih. Kita mau membuat ada dua wilayah. A1, A2 misalnya. Dengan kita sudah punya kawat duri tertentu. Kita ingin mencari luas maksimum supaya bisa membuat dua daerah ini misalnya. Berapakah panjang lebar yang kita gunakan kalau yang tembok tidak dipagari? Nah, kalau di sini berarti kan ini bisa kita ambil X-nya. X-nya itu adalah misalnya kita bilang panjang ini. Ini berarti ada 3 kan? Sama. Kemudian ini lebar misalnya, atau misalnya dibilang identik lainnya, A1 identik dengan A2. Ya, sehingga berapapun nilai di sini, Y di A2 juga sama. Nah, K-nya sekarang adalah apa? K-nya adalah 3X ditambah Y, kan gitu ya. Tambah Y betul? Tambah 2Y bukan? Tambah 2Y. Bukannya 2Y, Pak. Iya, tambah 2Y kan? Tergantung soalnya di sini. Ini karena ada 2Y, berarti tambah 2Y. Nah, kalau tadi 300 misalnya, berarti ini 300 sama dengan 3X tambah 2Y. Ini jadinya boleh terhadap X kita ambil, berarti 3X sama dengan 300 kurang 2Y. Nah, sedangkan persamaan luas itu tetap kan? Yaitu apa? X kali Y. Nih.
ya. Yang inilah kita ambil salah satu tentunya, ya. Oke, jadinya apa? X-nya sudah dapat 3, X di sini, tentu X ini kita ganti. Berarti 100 dikurang 2/3 Y, betul ya? Betul? Iya, Pak. Ya. Oke, jadi kita buatlah X kali Y tadi. Ini kalau mau mencari nilai maksimum, ya, maksimumnya, ini berarti kita ganti X-nya dengan 100 dikurang 2/3 Y dikali Y. Jadi dapat 100 Y dikurang 2/3 Y kuadrat. Nah, ini dA per dy sama dengan 100 dikurang berapa ini? 1/3 ya. Oke, ini sama dengan 0. 0 sama dengan 100 kurang 1/3 Y. Berarti 1/3 Y sama dengan 100. Akibatnya apa? Y sama dengan 300 ya. Betul? Apa yang salah? Ya. Ini harusnya apa? Ini adalah 4/3 ya. 4/, ya, Pak. Iya. Oke, 4/3 Y sama dengan 100. Berarti Y sama dengan, nah, ini berarti 400 dibagi 3. Nah, tuh. Jadi kalau seperti ini, nilai X-nya tadi dapat, nah ini kita masukkan sini. X sama dengan 100 dikurang 2/3 dikali 400/3. Ini sama dengan 100 dikurang 800/9. Ini sama dengan 900 dikurang 800/9. Ini sama dengan 100/9. Oke, jadi dapatlah X-nya 100/9, Y-nya 400/3. Sehingga apa? Sehingga luasnya satu kotak ini di A1 misalnya, itu sama dengan X-nya 100/9 dikali Y-nya adalah 400/3. Jadinya dapat 40.000. Ya kan? 40.000 dibagi 9 kali 3 berapa? 27 ya. Satuan luas ya. Oke, kira-kira begitu. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Cukup jelas? Nah, kalau dibilang di sini luas totalnya berapa? Ya, 2 kali ini ya. Jadi ya 1 tambah 2 berarti 2 kali 40.000 dibagi 27. Ya, itu lanjut. Ya, kita lanjutkan lah berarti ya. Nah, untuk volume sama ya. Kalau volume yang penting kita harus mengetahui persamaan volumenya. Jadi kalau di soal ini misalnya dibilang ada bujur sangkar identik. Nah, yang dimaksudnya ini. Ya, jadi X yang di sini lebar yang di sini sama dengan tinggi yang di sini. Ya, saat kita lipat kira-kira menghasilkan pola ini. Kemudian di soal ini dibilang tidak ditutup. Ya, sehingga permukaan yang di atas tidak diperlukan kertasnya. Ya, sehingga dapatlah misalnya panjang dari balok yang akan terbentuk karena ini dipotong X di ujung kiri sama di ujung kanan, ya, yang di sini X, yang di sini X, tentu panjangnya ini jadinya kalau awalnya disualin 24,
dikurangilah X yang di kiri sama X di kanan ini. Menjadi 24 dikurang 2X. Kalau lebarnya tadi dibilang ada 9, karena dipotong di sini X, di sini juga dipotong X, ya, jadi 9 dikurang 2X. Nah, kalau kita sudah dapat ini, kita bisa dapat rumus volume kan gitu ya. Volume itu apa? Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Panjang lebar kali tinggi. Ini jadi sama dengan panjangnya misalnya 24 dikurang 2X. Ya, kalau panjang kita bilang lebarnya ini tentunya 9 dikurang 2X. Tingginya jadinya berapa? Nah, ini kan jadinya X. Ya, untuk mencari volume maksimum di sini, persamaan nilai yang kita turunkan. Nah, gitu ya. Oke, ini persamaannya apa? Kalikan dulu ke dalam, baru turunkan. Ya, ini. Ya, jadi dapat 216X dikurang 6X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Ini kita turunkan. Ya, turunkan ini. Dapat jadinya 12 dikali 9 dikurang X dikali 2 dikurang X. Ya, dapat pembuat nolnya ini tentu adalah X sama dengan 9 dan X sama dengan 2. Nah, kalau X sama dengan 9, kita buat di sini. Ya, ke fungsi yang di sini kita ambil. Nah, 9 dikurang 2X kan gitu ya. Kalau ini dikurang dengan X yang kita ambil, 9 dikurang yang kita ambil tadi 9 misalnya. 9 dikurang 18. Min 9. Min 9 itu tidak ada. Masa? Panjangnya negatif kan gitu ya. Jadi ini nggak boleh kita pakai. Ya, ini nggak boleh. X sama dengan 9. Oke. Ya. Jadi X sama dengan 9 ini tidak bisa dipakai. Ya. Jadi yang menjadi kuesionernya adalah hanya yang diambil yang 2. Nah, sekarang dilihat lagi. 2 itu berada di domainnya enggak? Nah, kalau dari sini tadi, nih, dari sini, kan ada 9 dikurang 2X. Nih, 9 dikurang 2X. 9 dikurang 2X itu, ya maksimalnya tentu adalah sama dengan 0, kan gitu ya. Jadi X-nya berada di antara berapa dengan berapa? Ini sama aja dengan 2X sama dengan 9. Jadinya X-nya harus berada di antara, ini 9 bagi 2, berarti antara 0 sampai batasan ini. Batasan ini berapa? 4,5 ya, nih ya. Nah, karena tadi di luar, kalau misalnya kita buat X-nya yang lebih besar dari domain yang kita buat ini, atau 4,9, contohnya aja misalnya 5, ini tidak masuk karena ini akan negatif. Nah, ya. Tapi kalau diambil yang negatif, ya tidak mungkin panjang negatif juga kan. Ya. Jadi yang berlaku adalah X-nya berada di antara 0 sampai 4,5. Ya. Jadi karena itu 2 itu berada di antara 0 ke 4,5, maka 2 bisa kita ambil. Sehingga kita dapatkanlah panjang maksimumnya itu X-nya yang kita ganti dengan 2, ini berarti dikurangi dengan 2 kali 2, berarti 20. Sedangkan lebarnya berarti 9 dikurang 4, sama dengan 5. Tingginya nanti sama dengan 2. Ya. Oke. Jadi volumenya itu adalah 20 kali 5 kali 2. Dapatlah 200 cm3. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau kurang jelas. Ada yang kurang dipahami? Kita akan berakhir nanti di bab 43 ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke monotonan dan kecekungan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Ya, sambil berjalan aja ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan dipahami lagi. Silakan ditanyakan juga boleh. Oke, ini kemonotonan dan kecekungan. Ya, di sini ada definisi. Yang dimaksud dengan monoton itu apa? Monoton itu adalah saat dia naik terus, itu ya. Ini monoton naik namanya.
Ini monoton turun, ini naik. Ini monoton turun. Ya. Jadi kalau ada misalnya suatu fungsi dia monoton naik, kemudian di suatu saat tertentu dia monoton turun. Ya, jadi ada naik, kemudian nanti ada turun, ini akan menjadi ada kecekungan. Nah, kalau ada naik kemudian turun, ini nanti adalah cekung ke bawah. Sebaliknya, kalau ada misalnya awalnya turun, ini turun, ya, kemudian naik, naik. Nah, ini disebut dengan cekung ke atas. Jadi gampang meng-cross check sebenarnya, biarpun bisa kita dengan menggunakan turunan kedua ya. Turunan pertama bisa kita tahu bagaimana fungsi tersebut, apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah. Jadi kalau untuk cekung ke atas, ya kita lihat turunannya positif, kemudian ada berikutnya turunannya ya kalau tadi positif itu naik ya, jadi naik positif dulu, kemudian negatif, ya dia akan menjadi memiliki kecekungan ke bawah. Tapi kalau fungsi tersebut itu turunannya negatif, kemudian dilanjutkan dengan turunan yang positif, maka dia adalah cekung ke atas. Oke, ini. Bagaimana kita mengetahui fungsi naik? Nah, kalau dari definisi, yang disebut dengan fungsi naik itu adalah kalau kita ambil dua buah titik di domainnya, misalnya X1 dan X2, ya, kalau ternyata X1 itu lebih kecil dari X2, ini misalnya. Jadi, ini kita ambil X1, X2. Ternyata X1-nya adalah lebih kecil dari X2. Nah, ini kemudian ya, ini X1 lebih kecil dari X2. Kemudian kita cari nilai fungsinya. Misalnya di sini F X1. Kemudian ini misalnya ini F X2. Ya. Jadi kalau ada X1 lebih kecil dari X2 dan kita lihat nih Fx1-nya juga lebih kecil dari Fx2, maka ini disebut dengan fungsi naik. Ya kan, ini naik kan? Jadi kalau X1 lebih kecil dari X2, kemudian hasil pemetaan X1, X2 ini, Fx1-nya lebih kecil dari Fx2, maka disebut dengan fungsi naik. Sebaliknya, ya kalau kita ambil X1, X2, ini misalnya X1, ini X2, ya kalau X1-nya lebih kecil dari X2, ini Fx1, Fx2, ini Fx1. Ya. Jadi kita ambil X1 dan X2 sembarang dari domain fungsinya, di mana X1 lebih kecil dari X2, tetapi Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Maka itu disebut dengan fungsi turun. Ya, jelas ya dari sini? Oke. Jadi kalau disebut dengan monoton turun, kalau dia naik terus atau turun terus, itu disebut monoton turun, monoton turun ya, atau monoton naik. Oke, jadi monoton murni itu adalah jika dia naik atau kalau dia turun. Jadi kalau naik terus itu disebut dengan monoton naik, kalau dia turun terus itu disebut monoton turun. Nah, kemudian ada kemonotonan teoremanya. Kita nggak mungkin selalu lihat dari grafik. Ya, jadi cukup dengan memperhatikan turunannya. Ya, ini turunannya. Jadi kalau fungsinya itu adalah fungsi yang kontinu, ya, fungsi kontinu juga bisa kita dapatkan dari turunan. Kalau dia memiliki turunan, pasti dia adalah fungsi kontinu kan, gitu ya. Oke. Jadi kalau dia di fungsi kontinu, kemudian kita turunkan, ya, dapat diturunkan dalam domain yang diberikan, maka nanti nih, kalau f aksen x-nya lebih besar 0, ya, maka semua x yang kita ambil yang membuat f aksen x-nya itu lebih besar 0, maka x tersebut ya akan menjadi
domain dari fungsi fx yang membuat fungsi fx itu naik. Ya, jadi f aksen x yang lebih besar 0 untuk semua x di I, domain I, maka f itu akan naik pada domain. Ya, jadi sama. Kalau kita balik, kita memiliki fungsi tersebut kita turunkan, kemudian dari fungsi turunannya kita bisa menentukan mana nilai-nilai x yang bisa kita ambil supaya fungsi pertamanya itu lebih besar 0. Jadi x yang kita ambil yang membuat f aksen x lebih besar 0 itu disebut dengan domain fungsi naiknya. Ya. Jadi sebaliknya, kalau lebih kecil 0, maka dia adalah turun. Jadi contohnya misalnya, kita memiliki persamaan 2x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 13. Ya, kita diminta untuk mencari di mana ini daerah naiknya dan di mana dia daerah turunnya. Nah, kalau untuk daerah naik tadi, kita cari turunan pertamanya yang lebih besar 0. Kalau turun, kita cari f aksen x-nya yang lebih kecil 0. Oke, jadi pertama sekali, ini kita turunkan. Ya, kita turunkan. Turunan dari 2x pangkat 3, berarti 2 kali 3x pangkat 3 dikurang 1. Itu sama dengan 3 kali 2, 6, x pangkat 2. Tadi ya. Kemudian 9 kali 2 kali x pangkat 2 dikurang 1. Itu berarti 2 kali 9, 18, dikurangi 2 dikurang 1, 1, berarti 18x. Oke, kita punya fungsi turunan dari fungsi fx-nya adalah 6x kuadrat tambah 18x. Ini kita sederhanakan, keluarkan 6x-nya misalnya, ini tinggal jadi x, ini 18x bagi 6x ini tinggal 3. Oke, kita carilah pembuat nolnya. Ya, jadi pembuat nol dari sini, pertama 6x sama dengan 0, itu dapat x sama dengan 0. Kemudian, x tambah 3 sama dengan 0, dapat x sama dengan minus 3. Kita buat di grafik selang. Jadi ada x sama dengan 0, ini. Kemudian x sama dengan minus 3. Oke, yang kita perhatikan adalah terhadap turunannya. Ya. Oke, kita ambil nilainya sembarang di antara ini. Jadi yang pertama, misalnya di sebelah kanan 0, ambil 1. Satu kita masukkan di sini. 1 positif, 1 tambah 3, 4 positif. 6 kali 1 positif, positif kali positif, positif. Ya. Ini sama aja, 6 kali 4 itu 24 kan, ini positif. Kemudian ambil min 1 misalnya, min 1. Min 1 tambah 3 itu adalah positif 2. 6 kali min 1, minus 6. Minus 6. Kemudian dikali 2, minus 12. Ya. Negatif kali positif adalah negatif. Kemudian ambil di sebelah kiri dari minus 3-nya. Ambil minus 4 misalnya. Ya, minus 4. Minus 4 kita masukkan. Minus 4 tambah 3. Minus 1. Itu negatif. 6 kali minus 4. Minus 24. Minus 24 kali minus 1. Positif 24. Oh, ini positif. Nah, dari sini kita bisa dapatkan 3 wilayah. Ada yang daerah positif 2 wilayah. Daerah yang negatif di 1 wilayah. Jadi ada positif, negatif, positif. Oke. Nah, dari sini kita perolehlah fungsi naiknya dia itu adalah di yang positif ini. Jadi berdasarkan teorema 43 ini, ya, kita akan peroleh bahwa f naik pada selang x yang lebih kecil dari minus 3 atau x yang lebih besar dari 0. X elementary. Tapi untuk turunnya, ya, pada saat f aksen x-nya yang lebih kecil dari 0. Ya, diperoleh mana? Antara minus 3 sampai ke 0. Ya, ini diperoleh. Oke, selesai penyelesaiannya. Ya. Jadi, kita bisa bilang bahwa fungsi ini akan naik pada x yang lebih kecil dari minus 3 atau x yang lebih besar dari 0. Tapi dia akan turun pada x yang berada di antara minus 3 sampai ke 0. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas, Pak. Ya, nah kalau di sini, kenapa tidak ikut x sama dengan 0 dan x sama dengan minus 3?
Ini kan dia ikut di sini ya. Nggak ada sama dengannya tadi manapun. Kenapa? Karena apa kira-kira? Karena kalau pakai sama dengan nanti jumlahnya 0, Pak. Ya, sama dengan 0 gitu. Kalau sudah ada, betul, itu sama dengan 0. Tapi kalau sama dengan 0, memang kenapa? Gitu. Ya, tadi kita sudah bilang tadi ya, kalau misalnya dia 0, ini 0 ya, itu berarti dia tidak naik dan dia tidak turun, kan gitu ya? Ya, jadi pada pembuat nolnya tidak kita ikutkan, karena di sini nanti kandidat untuk titik puncak ya, atau nilai titik maksimum kah atau titik minimum ya, karena juga di definisi di teorema ya, di teoremanya dibilang tidak ikut nolnya ya, jadi harus yang lebih besar dari 0 atau yang lebih kecil dari 0. Makanya hati-hati, maksud saya seperti itu, hati-hati penulisan di sini, jangan pernah ikutkan titik stasionernya atau singularnya ya. Oke, jadi di sini saya ulangi, X sama dengan 0 atau X sama dengan minus 3 tidak pernah dimasukkan di fungsi domain naik atau domain turunnya. Ya, karena di titik pembuat 0 itu tadi, karena dia akan tidak naik dan tidak turun. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ini kecekungan. Ya, kecekungan. Misalkan F dapat diturunkan pada selang terbuka I. Ya, pada A, B. Jika F aksen naik pada I, maka F cekung ke atas pada I. Jika F aksen turun pada I, maka F cekung ke bawah. Nah, ini artinya apa sebenarnya? Sebenarnya di sini dibuatkan lebih eksplisit di sini. Ya, di teorema 4 ini. Kalau F aksen naik, berarti kan apa? Turunan dari F aksennya sama dengan ini tadi ada F aksen. Ini dibilang naik. Ya, kalau naik apa? Turunan dari turunannya gitu ya, lebih besar. Loh, karena itu maksudnya. Ini karena kata kota gitu ya. Jadi dibuatkanlah F aksen naik gitu ya. Berarti sebenarnya ini tuh F2 aksen lebih besar 0. Kemudian untuk cekung ke bawah gitu ya, ini F aksen turun, berarti F2 aksen turun itu apa? Kecil. Nah, itulah ini. Jadi nanti cukup gunakan teorema ini ya. Jadi untuk mendapatkan cekung ke atas, cari turunan keduanya di mana domainnya menjadi lebih besar 0. Kalau mau dicari cekung ke bawahnya, cari turunan kedua fungsinya, di mana turunan kedua itu lebih kecil dari 0. Jadi contoh misalnya, ya, contohnya, ada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah x tambah 1. Kita mau mencari naiknya di mana, turunnya di mana, cekung ke atasnya, cekung ke bawahnya. Dan ini jadinya soalnya jadinya bertambah ya. Jadi awalnya hanya naik dan turun, berikutnya gabung naik dan turun. Nanti berikutnya tambah lagi, di mana titik baliknya. Gitu. Ya, seperti itu memang soalnya. Ya, kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Anak kecil awalnya disuruh A, B, C, D itu dihafal gitu ya. Kemudian berikutnya belajar menggabungkan huruf jadinya kata, kan gitu ya. Kemudian diajari lagi membaca kalimat supaya lebih cepat. Sudah dapat itu, dia harus bisa memahami kalimat. Selalu ada nambah gitu ya. Ini juga seperti itu. Jadi awalnya ada fungsi hanya untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, itu. Berikutnya ada mencari naik dan turun. Berikutnya ada naik turun, cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, ya, yang jelas materinya tetap dari materi sebelumnya. Ya. Jadi nggak usah langsung pusing, itu maksud saya. Oke, nah caranya cukup gampang. Karena ini saling linear. Untuk mendapatkan cekung ke atas, cekung ke bawah, kita dapatkan dari turunan pertama dan
keduanya. Ya, kalau cekung ke atas tentu dengan turunan kedua, naiknya adalah turunan pertama. Ya, jadi di sini kita dapatkan misalnya fungsinya adalah diberikan fungsinya x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat tambah x tambah 1, berarti turunan pertamanya ini x pangkat 3 berarti 3x 3 dikurang 1 berarti 3x kuadrat. Kemudian 2 dikali 2 x pangkat 2 dikurang 1 sehingga 2 kali 2 4 jadi 4x. Kemudian turunan x adalah 1. Nah, ini kita faktorkan. Ya, kita dapatkan jadinya 3x kurang 1 kali x kurang 1. Oke, ini betul ya. Ini 3x kali x itu 3x kuadrat. 3x dikali min 1 adalah minus 3x. Min 1 kali x, min x kurang 3x, itu adalah 4x. Kemudian 1 kali 1 adalah 1 ya. Oke, dapat. Ini pembuat 0 dari sini. Ya, 3x kurang 1, ini tadi sama dengan 0, sehingga x sama dengan 1/3. X kurang 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 1. Oke, jadi kita dapatkan titik pembuat 0 untuk turunan pertama itu ada 1/3 dan 1. Sama seperti yang tadi, untuk menentukan dia naik, ya, menentukan dia naik, cari di mana turunan pertamanya lebih besar 0. Oke, jadi kita ambillah titik sembarang. Misalnya ini ambil 0. Masukkan ke turunan pertama. Kalau diambil 0, ini minus 1, diambil 0, minus 1. Min positif. Ini berarti daerah positif. Ya, daerah positif. Kemudian, di antara 1/3 dengan 1, misalnya kita ambil 2/3. 2/3, 3 kali 2/3 itu sama dengan 2, gitu ya. Kurang 1 sama dengan 1. Kemudian, 2/3 dikurang 1 itu adalah min 1/3. Berarti positif kali negatif, negatif. Ya, negatif 1/3 kan gitu ya. Oke. Kemudian ambil yang di sebelah kanan dari 1. Misalnya kita ambil 4/3. Oke, berarti 4 dikali 4/3 kurang 1. Berarti 4 dikurang 1, 1. Kemudian 4/3 dikurang 1 itu adalah 1/3. Ya, 1 kali 1/3 adalah 1/3 positif. Oke, dari sini kita akan bisa buat kesimpulan bahwa naiknya adalah naik yang positif ini, berarti yang lebih kecil dari 1/3 atau yang lebih besar dari 1. Ya, nih naik. Sedangkan fungsi turunnya itu berada di antara 1/3 sampai ke 1. Oke, selesai ini. Yang 1 dan 2 ini. Jadi di mana naik, di mana turun, sudah jelas dapat ini. Ya kan? Oke, kemudian cekung ke atas. Nah, untuk cekung ke atas kita pakai turunan kedua. Tadi turunan pertamanya adalah 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 1. Kalau ini kita turunkan, berarti 3 dikali 2, x 2 dikurang 1. 3 kali 2, 6. X pangkat 1. 6x. Ya. 6x ini, 4x ini adalah turunannya 4. Oke, ini pembuat nolnya. Ya, kita cari pembuat nolnya. Berarti 6x kurang 4 sama dengan 0. Berarti apa? Ya, ini boleh kita buat. Ini berarti ya. 6x sama dengan 4. X sama dengan 2/3. Ya, atau 4/6. Oke, kita ambil 2/3. Ya kan? 2/3. 2/3. Coba ambil di sebelah kanannya 1. Masukkan sini. Ini positif. 6 kali 1 kurang 4 itu adalah 2 gitu ya. Positif. Kemudian ambil sebelah kiri, paling gampang 0. Ya, 0 kali 6 kan 0, negatif. Oke. Berarti apa? Tadi disebut cekung ke atas, ya, cekung ke atas kalau apa? F2 aksen X lebih besar dari 0. Ya. Jadi cekung ke atasnya mana yang di sini positif? Ya ini kan gitu ya. Ya berarti kita buat bahwa dia akan cekung ke atas untuk X yang lebih besar dari 2/3. Ya, sedangkan cekung ke bawahnya yang lebih kecil dari 2/3. Sudah selesai. Nah, kalau dari sini bisa kita lihat juga. Kan tadi kita bilang, ini tadi naik, ya, kemudian turun.
kemudian saat di sini naik lagi. Nah, ini ada titik balik di sini untuk kecekungannya. Nah, ini disebut cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Nah, gitu. Jadi naik, turun sampai satu kan, kemudian naik lagi. Dan inilah kalian bisa mencocokkan, betul nggak antara turunan pertama yang di sini sama dengan yang di turunan kedua. Ya, nih, jadi cekung ke atasnya itu yang lebih besar dari 2/3. Ini 2/3 ini dari sini ke sini kan. Kemudian cekung ke bawahnya, ya, dari sini ke sini. Ya, coba dipikirkan dulu. Ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kemudian titik balik. Nah, ini yang terakhir dari kita ya. Jadi titik balik itu ya turunan keduanya sama dengan 0. Itu sebenarnya pada intinya ya. Misalkan fungsi kontinu di C. Dikatakan bahwa C, FC itu suatu titik balik dari fungsi f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya. Jadi kalau di sini tadi ya, nih, jadi ada cekung ke bawah, kemudian ada cekung ke atas, inilah yang disebut dengan titik balik. Ya, atau sebaliknya tadi misalnya ada cekung ke atas, kemudian ada cekung ke bawah, berarti ada di antara ini yang menjadi titik balik. Ya. Jadi kalau ada suatu fungsi bisa kita dapatkan titik baliknya jika ada titik yang berada di antara dua kecekungan yang berbeda. Ya, kalau dari grafik misalnya bisa seperti ini. Ya, sampai di sini. Ya, di sini misalnya. Kemudian sini cekung lagi ke bawah, ini kan cekung ke atas. Ini cekung ke bawah. Kemudian ini cekung ke atas, di sini ada titik baliknya lagi. Ini ada titik balik. Ini titik balik. Ini titik balik. Ya, kira-kira itu ya. Nah, contohnya misalnya ya. Jadi kalau ada suatu fungsi 3x pangkat 5 kurang 5x pangkat 3 tambah 1, kita diminta untuk mencari titik balik. Nah, caranya ambil turunan keduanya ya sama dengan 0. Nah, jadi turunan pertama dari sini perhatikan 3 kali 5 x pangkat 5 dikurang 1 berarti 15 x pangkat 4 dikurang 5 kali 3 x pangkat 3 dikurang 1 kan ini. Sehingga 15x kuadrat. Oke. Nah, itu karena kita hanya mencari titik balik, ini kita turunkan lagi. Jadi 15 kali 4 itu 60, x pangkat 4 dikurang 1, sehingga menjadi 60x pangkat 3, dikurang 15 kali 2, itu 30, x pangkat 2 dikurang 1, sehingga 30x. Oke, cara pembuat 0 ini, keluarkan yang misalnya 30-nya. Ya, di sini tinggal 2x kuadrat, di sini tinggal 1. Jadi 30 dikali x, ini kita faktorkan. Ya, ini kurang akar 1/2, dikali x tambah akar 1/2. Oke, nah ini sudah dapat. Jadi, titik-titik pemecahannya di sini yang akan dilihat titik baliknya adalah minus 1/2, 0, ini 0 ya. Ini 0. Oke, ini sudah dibuat di sini ya. Jadi 30x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0. Oke, kemudian x sama dengan akar 1/2. Nah, di sini kita akan melihat ada titik-titik pemecahan Edwardson. Jadi ada min akar 1/2, ada 0, ada akar 1/2. Ini kita lihat, kalau dari turunan keduanya, ini turunan kedua ini, kita ambil di sini misalnya minus 1. Saat dimasukkan di sini minus 1, berarti 3 kali min 1 negatif. Min 1 dikurang ini adalah negatif. Kemudian min 1 ditambah
ini adalah negatif, ya, negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif. Ya. Kemudian kita ambil antara 0 dengan akar minus akar 1/2. Misalnya kita ambil misalnya minus 0,1, ya. Oke. Minus 0,001 yang paling gampang lah. Nah, ini hasilnya kalau kalian itu nanti akan positif. Kemudian di antara 0 dengan akar 1/2 itu nanti akan dapat negatif. Oke, jadi kita lihat di sini ada cekung ke bawah, positif cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Ya, tadi dari definisinya, teorema yang di sini tadi. Ini, titik balik, dibilang ada cekung ke atas, kemudian sisi lain cekung ke bawah. Kalau kita lihat di sini, cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Ya, jadi kalau di situ, kita dapatkanlah nanti titik baliknya. Mana itu titik baliknya? Ya, titik baliknya adalah X sama dengan min akar 1/2, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1, akar 1/2. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, jadi kalau intinya, titik balik itu hanya mencari titik di mana X yang membuat turunan keduanya sama dengan 0. Ya, itu saja. Ya, silakan diperhatikan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau tidak ada, tugas kalian itu coba lihat halaman 85. Ya, 85. Coba dikerjakan soal yang nomor 5 saja deh. Soal nomor 5. Maaf Pak, ini dibikin grafiknya ya Pak? Yang di grafik di sini, grafik selangnya aja maksudnya. Mana positif, mana negatifnya. Oh oke, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain karena grafik belum kita bahas ya, jadi nggak usah dulu grafik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada. Maaf Pak, ini deadline-nya kapan ya? Seperti biasa. Oke, terima kasih. 1 minggu ya. Ada yang mau tanyakan lagi masalah materi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan materi kita berarti ya. Silakan dikerjakan latihannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyain melalui grup atau ke saya langsung juga boleh.